Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video seputar pendidikan guru penggerak. Perkenalkan, saya Yuliana Sari, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Di video kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.1J, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan di sekolah. Yuk kita simak sama-sama pembahasan di video kali ini. Tujuan pembelajaran khusus di modul kali ini adalah agar peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Topik refleksi yang akan dibahas yaitu yang pertama, kesimpulan materi modul 1.1. Yang kedua, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang ketiga, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Yang keempat, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD. Kesimpulan materi modul ajar 1.1 yang akan dibahas yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Kedua, tujuan pendidikan dan pendidikan yang menuntun. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman serta asas trikon. Dan yang terakhir, budi pekerti. Kita akan bahas materi yang pertama yaitu tentang pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, menurut KHD tentang pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Tujuan pendidikan KHD adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Selanjutnya, pendidikan yang menuntun artinya upaya seorang pendidik untuk memfasilitasi, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk menebalkan garis samar yang sudah ada sesuai kodrat alam dan zamannya, sehingga dapat memperbaiki lakunya dan memperoleh keselamatan serta kebahagiaan lahir batin yang setinggi-tingginya. Ada 3 proses dalam menuntun, yaitu yang pertama, ing ngarso sung tulodo, artinya di depan memberikan teladan. Yang kedua, ing madyo mangun karso, artinya di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya. Yang ketiga, tuturi handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Kodrat alam dan kodrat zaman serta kaitannya dengan asas trikon. Anak bukanlah tabula rasa, artinya anak bukanlah kertas kosong yang siap ditulis apa saja, namun seorang anak sudah membawa kodratnya. Ibaratnya seperti kertas. Di kertas itu seorang anak sudah memiliki garis-garis samar. Tugas pendidikan adalah untuk menebalkan garis-garis samar itu sehingga bisa terlihat jelas dan bermakna. Dalam proses penebalan kita harus melihat 2 kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam artinya pendidikan menyesuaikan dengan lingkungan dan sosial anak. Sedangkan kodrat zaman artinya pendidikan menyesuaikan dengan zaman. Selain kodrat alam dan kodrat zaman, di dalam dunia pendidikan kita juga bisa menerapkan asas trikon, yaitu yang pertama kontinu. Kontinu artinya pendidikan itu bergerak maju dan berkesinambungan, sehingga belajar itu sepanjang hayat. Yang kedua, konvergen
artinya mengambil dari berbagai sumber. Yang ketiga, konsentris, artinya relevan dengan kepribadian bangsa. Selanjutnya, pendidikan yang menghamba pada anak. Maksudnya, pendidikan yang dalam prosesnya menuntun, artinya guru menjadi pamong bagi para siswanya, sehingga menghasilkan pendidikan yang berpihak pada siswa. Kemudian, materi selanjutnya tentang budi pekerti. Budi pekerti adalah bersatunya atau perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Dalam hal ini, budi pekerti dapat dijelaskan dengan cipta, rasa, karsa, dan pekerti, sehingga mencerminkan keseimbangan atau keselarasan dalam hidup. Nah, selanjutnya, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Jadi, pemahaman saya sebelum mempelajari materi ini adalah yang pertama, pembelajaran berpusat kepada guru, 2. Mengejar ketuntasan materi, 3. Menyamakan standar penilaian KKM, 4. Materi cenderung fokus dari buku paket yang tersedia, 5. Kurang memperhatikan kemampuan awal dan latar belakang siswa, 6. Fokus pada hasil bukan proses. Yang ketujuh, metode yang efektif di semua pembelajaran adalah ceramah dan tanya jawab. Yang kedelapan, keberhasilan pembelajaran bila anak diam dan tidak ramai di kelas. Pertanyaan selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Jadi, pemahaman saya setelah mempelajari materi ini adalah yang pertama, pembelajaran yang berpihak kepada anak. 2. Bukan mengajarkan tetapi menuntun anak dalam pembelajaran. 3. Bukan mengejar materi tetapi lebih fokus kepada kebutuhan siswa. 4. Sumber belajar itu tidak hanya dari buku tetapi dari berbagai sumber. Yang kelima, proses itu lebih penting daripada hasil. 6. Mengubah pendekatan pembelajaran dari model yang berpusat kepada guru menjadi model yang berpusat kepada siswa. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Jadi, tindak lanjut saya sebagai seorang guru yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Kedua, merancang pembelajaran yang menarik seperti ice breaking, metode yang interaktif, dan lain-lain. Ketiga, menerapkan sistem Among dalam pembelajaran. Keempat, memperhatikan aspek psikologis latar belakang siswa dan kemampuan awalnya. Yang kelima, melaksanakan penilaian yang beragam yang mengakomodasi minat bakat dan keberagaman siswa. Demikian pembahasan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.